Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 13 mata kuliah Finansial Teknologi ingin melakukan tugas video. Pertama-tama, mari saya memperkenalkan diri kelompok kami. Nama saya Faisal Batur Rahman dengan NIM akhir 065. Nama saya Risman Fauzia, NIM akhir 031. Nama saya Salwa Rizka Wahya dengan NIM akhir 009. Nama saya Rizka Syalahyar dengan NIM akhir 018. Nama saya Najla Salsabila Lubis dengan NIM akhir 006. Kami diberikan tugas membuat konten dengan topik bank digital dan temanya ialah bank digital itu praktis atau beresiko. Selamat menyaksikan. Lihat dah, itu kayak orang kebingungan gitu si Nabila ya. Yuk kita samperin aja kali ya. Boleh tuh, yuk. Yuk. Kenapa Bil? Muka kamu kayak kebingungan gitu? Iya, kamu kenapa? Kayak bingung gitu mukanya, ada apa emangnya? Iya nih, aku kan mau buka rekening ya, tapi ribet banget. Harus banyak bawa berkas ini itu, mana antriannya panjang lagi. Lah, kamu belum tahu? Kan zaman sekarang itu kan banyak menggunakan bank digital. Terus nggak perlu keluar rumah. Jadi kalau mau daftar tuh kan harus jadi lewat handphone aja. Iya? Iya. Tapi aku kok masih ragu gitu ya. Emang aman? Tapi kan nggak ada kantor fisiknya. Nanti kalau terjadi masalah gimana? Nih, aku tunjukin ya. Mana KTP kamu? KTP ini. Oke. Nah, di sini tuh banknya itu butuh verifikasi. Yang dimana itu butuh KTP sama selfie kamu. Nah, yang dimana itu ada proses. Yang pertama itu isi data diri kamu. Abis itu kamu kalau udah selesai, nah kamu verifikasi kayak nomor telepon kamu. Nanti dikirim tuh OTP-nya melewati SMS. Nah, kalau udah nanti verifikasi muka kamu, terus sama KTP juga. Oh, Tuh, ya kayak gitu. Nah, habis itu kalau jika udah, nah kamu buat PIN bank digital kamu. Nah, kalau misalnya udah buat PIN, nah itu berarti kamu udah buat bank digital kamu. Nah, itu juga prosesnya nggak sampai 5 menit kok. Kok aja pakai bank digital ini nggak udah sampai 1 tahun malah. iya. Cepat juga ya. Tapi aman gak sih? Kan datanya online semua. Kalau di situ kan bank digital itu ada sistem yang dimana itu ada 2 FA, yang dimana itu semua transaksi itu ada notifikasi secara real time. Nah, dan yang paling penting itu sudah diawasi oleh OJK. Nah, bener banget tuh yang dibilangin Syahla, Bil. Jadi kamu tuh nggak perlu bingung lagi kan mengenai bank digital. Setelah aku tahu, aku pun juga udah jadi tertarik loh sama bank digital. Wes, ngomongin apaan nih? Jadi, si Nabila ini dia mau buka rekening. Kita saranin itu buka rekening bank digital. Tapi si Nabila ini sempat ragu gitu loh sama bank digital ini. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, kayak takut datanya kebobrok atau gimana gitu. Iya sih, gue juga punya teman main bank digital juga. Tapi ya gitu, dananya nggak bisa dicairin. Kayak ketahan gitu ya. Iya, kayak ketahan gitu. Serem. Makanya nih penting pilih yang resmi dan sudah izin sama OJK. Terus kan banyak juga fitur CS ya, yang kayak 24 jam itu. Terus juga ada live chat, terus ada juga bahkan ada video call juga. Aku juga udah buka bank digital. Waktu itu pernah aku kehilangan HP. Tapi karena akunnya udah aman dan ada PIN biometrik juga, jadi ya aman-aman aja, nggak ada yang bisa akses. Oh, jadi gitu ya teman-teman. Berarti itu semua tergantung kita ya, pilih aplikasinya yang tentunya yang udah pasti aman dan terlindungi dari OJK ya. Iya betul. By the way guys, kalau pakai bank digital itu bebas biaya admin per bulan dan biaya transfer antar bank loh. Emang iya, Riz? Bisa hemat segitunya? Iya. Nih kita bandingkan ya. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan bank konvensional versus bank digital.
Nah, kira-kira mana sih yang lebih cocok buat kita? Nah, pertama ini kita bahas soal biaya admin bulanannya. Kalau di bank konvensional itu biasanya kita terkena biaya admin sekitar 15.000 hingga 20.000 rupiah per bulannya. Nah, kedengarannya sih itu kecil ya, tapi kan kalau dihitung per tahunnya itu bisa sampai 240.000 rupiah. Nah, uang segitu kan bisa banget ya buat bayar langganan streaming, kuota beli kuota yang sebulan itu juga lebih, hingga keperluan lainnya. Nah, sementara itu di bank digital itu kan banyak banget ya yang gak ada biaya admin sama sekali. Serius nih, kita bisa simpan uang, transaksi, bahkan tarik tunai tanpa perlu kepikiran saldo kepotong tiap bulan cuma karena biaya admin. Hemat bukan? Terus soal transfer antar bank itu kalau kita pakai dengan bank konvensional biasanya tuh kan terkena biaya sekitar 6.500 rupiah per transaksinya. Nih, bayangin ya, kalau kamu sering transfer ke beda bank itu kan bisa lumayan ya, juga tuh biayanya jadi numpuk. Nih, kita coba hitung ya, anggap aja kita dalam sebulan melakukan transaksi selama 10 kali. Terus 6.500 rupiah dikali 10.000 selama transaksi sama dengan itu 65.000 rupiah. Nah, kalau kita jika terus-menerus melakukan transaksi selama setahun, jadi 65.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 780.000 rupiah. Wow, hampir 800.000 rupiah. Lumayan kan? Apalagi kan kita juga masih jadi mahasiswa. Pasti kita berpikir lebih baik ditabung untuk keperluan lainnya. Nah, tapi nih ya, bank digital rata-rata mereka udah kasih fitur transfer antar bank gratis, bahkan sampai 20 sampai 30 kali sebulan. Ada juga yang pakai sistem BI Fast. Jadi transfer itu bisa tetap gratis atau cuma 1.000 atau 2.000 saja. Jadi buat kamu nih yang sering transaksi online ini lebih jelas lebih ramah di kantong. Nah, ini yang sering jadi kendala buat anak muda atau mahasiswa, yaitu setoran awal. Nah, di bank konvensional itu kan biasanya kita harus setoran minimal itu 500 sampai 1 juta rupiah untuk buka rekening aja. Tapi nggak semua orang itu punya uang segitu banyak atau segitu banyak langsung. Nah, apalagi kalau cuma pingin nyoba-nyoba dulu. Terus sementara di bank digital itu banyak yang nggak minta setoran dari awal sama sekali, alias kita bisa langsung daftar lewat aplikasi, isi data, dan punya rekening aktif tanpa setoran sepeser pun di awalnya. Cocok banget kan buat kalian yang baru belajar mengatur keuangan dan pingin mulai nabung dari kecil-kecilan. Jadi gimana gengs? Bank konvensional dan bank digital itu kan sama-sama punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau dilihat dari sisi hemat, praktis, dan gak ribet, yaitu bank digital bisa jadi pilihan yang lebih cocok. Apalagi kan buat generasi sekarang nih ya, yang serba digital dan serba cepat. Tapi kita balik lagi nih, kebutuhan kamu. Kalau kamu butuhnya layanan fisik dan merasa nyaman, yaitu datang langsung ke tempat cabangnya, yaitu bank konvensional. Bisa jadi pilihan kamu. Tapi kalau kamu ingin serba online, biaya dan fleksibilitas, yaitu bank digital jelas layak dicoba. Wah, kalau sebulan bisa 65.000, berarti kalau setahun kita itu bisa hemat hampir 800.000 dong. Lumayan. Masuk akal sih.
Tapi kalau tarik tunainya gimana ya? Bisa kok tarik tunai dari ATM ke bank lain. Terus juga lebih praktis, yang dimana itu ada fitur kris yang tuh buat belanja. Iya, terus sekarang juga bisa udah beli pulsa, terus bayar tagihan, terus juga apa beli reksadana itu dari aplikasi bank digital. Serius? Bisa reksadana juga? Iya, Oh, Iya, terus banyak juga yang terintegrasi, yang terus yang dimana itu bisa dipantau dari satu aplikasi aja. Kalau gitu berarti semua orang harus pakai digital dong. ya enggak juga sih. Masih ada resikonya juga. Kayak misalkan kalian klik link palsu, kalian bakal ada kena phishing misalnya gitu. atau koneksi internet lemot itu bisa. Iya, itu juga bisa. Gagal ya. Iya, gagal transaksi. Nah, nih makanya nih kita harus waspada. Yang pertama itu kan kita gunain jaringan pribadi. Nah, juga kalau misalnya kalian di daerah luar terus pakai wifi, nah itu hindari. Kalian harus pakai data sendiri. Beda kalau kamu di rumah. Nah, yang kedua itu jangan bagikan OTP atau verifikasi ke orang lain atau siapapun. Nah, terus yang ketiga itu pastikan aplikasi itu dari sumber yang terpercaya, sumber yang resmi atau terpercaya, kayak Play Store atau App Store. Nah, yang terakhir itu pilihlah bank yang terindeksi atau terdaftar oleh OJK. Aku juga pernah loh hampir pencet link via SMS, link palsu. Untungnya aku langsung dan aku langsung baca kalau misalkan itu nggak benar gitu, baca-baca dari berita. Jangan sampai kita ceroboh untuk asal pencet link palsu Iya, aja. benar-benar. Oh berarti itu kalau mau daftarnya kayak yang kamu jelasin yang tadi nggak sih lah? Iya betul. Iya, yang tadi yang kamu jelasin tuh kan kayak masukin nick, foto KTP, selfie, udah. Nah, itu habis itu kamu proses dari itu, nah kamu tinggal tunggu 5 menit aja. Nah, habis itu langsung aktif kok. Terus nggak perlu antri dan nggak perlu ribet. Oh berarti kalau mau daftarnya itu mudah banget ya lah. Yang kayak di Sahla jelasin yang tadi kan, Iya, betul. yang foto KTP, masukin nick, foto KTP, selfie, udah. Nah, kalau kamu udah lewati proses itu, tinggal tunggu 5 menit aja. Tapi sih nggak sampai 5 menit juga. Nah, kalau udah proses itu, kamu langsung aktif. Nah, jadi nggak perlu ribet sama nggak perlu antri juga. Wah, oke juga sih. Tapi kalau gue tetap masih mau ada bank konvensional sih buat jaga-jaga. Sama, aku juga punya dua-duanya. Kalau bank digital sih biasanya buat jajan gitu ya, pakai kris, Iya. harian kan. Anak kuliah banget ya. Iya bener. Kalau untuk bank konvensional kayak buat tabungan buat jangka panjang lagi. Bener sih. Betul. Jadi nih intinya ya, kita sesuaikan aja kayak kebutuhan kalian gitu. Kalau kalian butuh cabang fisik, kayak kelihatan kartunya itu tuh, nah itu kalian pakai bank konvensional. Nah kayak kalian ini kan kalian anak kuliahan ya, nggak mau ribet ya gitu ya, kayak urus berkas lah ke bank lah. Nah terus mau hemat, mau praktis kayak waktulah apa inilah. Nah kamu jawabannya kalian atau kalian semua ini ya di sini harus pakai bank digital. Terus terang ya, dulu tuh aku tuh sebelum kalian jelasin nih mengenai bank digital, aku tuh mikirnya kalau bank digital itu paling berisiko gitu loh. Tapi sekarang aku mikirnya malahan lebih menguntungkan. Sama sih. Terus juga lebih hemat juga, dia bisa hemat ratusan ribu. Yang penting tetap cerdas pilih banknya aja sih, terus juga pahamin fitur-fiturnya. Nah kalian ini selamat datang nih, di mana itu di era perbankan digital. Makasih ya guys. Tadi tuh aku stres banget tahu. Sekarang ini aku udah kebantu banget. Jadi OTW nih pasang bank digitalnya. Komen tweet dong. Bank digital apa? Oke. Nah, Kita udah dipanggil loh, Perkom. bener. Iya. Udah duluan ya guys. Bener ya. Lah, kalau gitu bantuin aku daftarinnya dong. Nah, mana KTP kamu? Nih. Oke. Pertama tuh
kita download aplikasinya download dulu. ya. Iya. Download aplikasi. Nah, Kalau udah nih, udah kepasang. Nah, ini pertama itu daftar isi dulu. Isi Oke. daftar. Data diri ya. Iya, oke. Udah. Udah. Nah, yang kedua itu nomor telepon. Nah, Udah. kalau ada notif OTP-nya, nah coba lihat kamu. Ya ada nih. Ya udah salin. Oke, udah. Nah, mana KTP kamu? Nah, kamu foto KTP kamu tapi sambil selfie gitu. Oke. Udah. Nah, habis itu kalau udah verifikasi udah cocok sama KTP-nya. Nah, tinggal kita buat PIN bank digitalnya. Udah. Oke, udah. Nah, ini kan udah keluar nih. Nah, berarti ini Iya, udah kepasang. Nggak sampai 5 menit ya. iya. Ih, keren banget.